Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri. Kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh beraktivitas dan saat ini saat yang tepat untuk datang menyembah kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu akan mengambil saat teduh secara pribadi, mengucap syukur secara pribadi. Penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini luar biasa, pertolongan dan berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Pujilah Allah dalam baitnya. Saat ini kita akan menyembah Tuhan, dan hanya Yesuslah yang layak kita sembah, kita puji. Berkat
keselamatan dan anugerah-Mu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, pimpinan-Mu dalam kami melakukan ibadah karyawan pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Yesus. Berkati setiap kami yang ambil bagian pelayanan, dan setiap pribadi-pribadi yang saat ini hadir mengikuti ibadah. Tuhan juga akan melawat dan memberkati. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita yang sungguh besar boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan rasa syukur kita juga bisa kita naikkan di hadapan Tuhan karena pemeliharaan Tuhan dan sayangnya Tuhan yang luar biasa yang boleh kita terima bersama. Karena kita sudah dicintai oleh Tuhan dan kita juga mencintai Tuhan. Yesus, kekasih jiwa kita, kita akan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkatlah pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkatlah pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kita akan membawa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, pergumulan kita di hadapan Tuhan dengan doa yang nantinya sungguh akan membuat kehidupan keyakinan kita semakin hari semakin kita dibentuk, dan semakin hari kita akan melihat, merasakan pertolongan Allah yang luar biasa. Pujian kita akan bawa di hadapan Allah. Ini Tuhan yang setiap hari kita renungkan, rindu bersama dengan Engkau. Tuhanku, aku
saudara semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang mana pada saat ini saya diberi kesempatan untuk memberikan kesan dan pesan kepada direktur dan semua karyawan yang ada di Rumah Sakit Baptis ini. Yang pertama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada direktur, staf yang mana telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani bekerja di Rumah Sakit Baptis Kediri ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada saudara dan semua teman-teman karyawan Rumah Sakit Baptis ini yang selama 33 tahun bekerja sama melayani Tuhan di rumah sakit ini di bagian masing-masing. Dan kami akan memberikan sedikit pesan kepada terutama pimpinan kami, direktur, staf, dan semua teman-teman karyawan yang masih aktif di Rumah Sakit Baptis ini. Pesan saya, marilah kita tetap semangat untuk melayani Tuhan di bagian masing-masing. Tunjukkan bahwa kami semua melayani Tuhan dan tidak melayani manusia. Pesan saya, dan untuk menyemangati di dalam pekerjaan saudara semuanya, takutlah akan Tuhan. Di mana kamu melayani, di bagian mana, kamu harus ingat Tuhan ada di mana-mana. Itulah sedikit pesan dari saya. Pesan-pesan, tetaplah bersatu, berpadu di dalam pelayanan di Rumah Sakit Baptis ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati semua karyawan, baik direktur maupun karyawan semuanya akan diberkati Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani. Kami percaya walaupun di tengah-tengah badai COVID seperti ini, kami yakin Rumah Sakit Baptis tetap jaya. Dan Tuhan pasti akan menjaga semua karyawan dan keluarga besarnya. Itu pesan dari saya. Nah, yang kedua, saya akan memberikan sedikit kesan yang selama ini saya bekerja di Rumah Sakit Baptis ini selama kurang lebih 33 tahun, mulai dari tahun 1986 sampai 2020. Yang kurang lebih 6 tahun saya bekerja di harian. Setelah itu sampai selesai ini saya diangkat dinas. Jadi saya melayani di Rumah Sakit Baptis ini, masa dinas saya 27 tahun. Kesan saya, walaupun karena ada aturan mutasi, rotasi, saya sering juga di mutasi. Kesan saya tetap semangat untuk melayani dimanapun saya ditempatkan di Rumah Sakit Baptis ini. Ada kadang-kadang sedikit permasalahan kecil, tapi tetap bisa diselesaikan. Kuncinya apa? Kita tetap bersama-sama di Rumah Sakit Baptis ini untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah kesan dan pesan dari saya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pesan dan kesan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, yang mana Tuhan telah memberikan pekerjaan kepada saya di Rumah Sakit Baptis ini.
Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur, Wakil Direktur, serta staf yang telah memberi kepercayaan kepada saya. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri ini atas kerjasamanya yang baik. Yang kedua, kesan selama bekerja di Rumah Sakit Baptis ini, mulai bekerja 86, harian 10 tahun, baru diangkat tahun 96 sampai 2020 sekarang ini. Kemudian pesan saya kepada direktur, staf maupun semua karyawan, kita mengupayakan informasi dari atas ke bawah supaya rumah sakit ini dapat benar-benar mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada semua lapisan masyarakat, sebab rumah sakit baptis kita ini benar-benar rumah sakit yang dicintai oleh semua masyarakat karena terkenal kebaikannya. Kiranya cukup sekian, saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita akan bersama-sama berdoa. Kepadamu Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang bersama-sama dengan seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri. Kami ingin menaikkan doa kami kepadamu. Dan pada saat ini pula Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah mulai dari Presiden, Wakil Presiden, sampai semua aparat yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat, akal budi kepada mereka, sehingga mereka terus memimpin, mengarahkan, dan membawa bangsa ini kepada sesuatu kemakmuran, kesejahteraan. Walaupun kami tahu Tuhan, pada saat ini sedang terjadi pandemi virus corona. Kiranya Engkau akan tolong, Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin, sehingga mereka terus memperjuangkan kami juga untuk lepas daripada virus tersebut. Kami menyerahkan tentunya seluruh rakyat Indonesia, terutama yang ada di kota Kediri ini, supaya Tuhan saja yang akan menolong, supaya kami tetap melakukan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kami pun dapat menjaga diri, bahkan tidak hidup sembrono. Dengan demikian kami percaya bahwa kami akan lepas daripada virus corona ini. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh pelayanan kesehatan, termasuk di Rumah Sakit Baptis Kediri ini. Tuhan akan memberkati, Tuhan menyertai, berkati para dokter, berkati perawat, berkatilah semua bagian yang ada di rumah sakit di dalam pelayanan, yang tentunya kami harapkan perlindungan dan kasih Tuhan senantiasa melindungi mereka, diberikan kekuatan kesehatan, dijauhkan daripada mara bahaya penyakit, bahkan virus-virus yang bisa menyerang. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan kepadamu. Tuhan memberkati pimpinan kami, direktur kami, wakil direktur, staf direksi. Tuhan beri hikmat, terus diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya demi pelayanan Rumah Sakit Baptis Kediri ini semakin maju, semakin terkendali, dan semakin diberkati oleh Tuhan, dan bisa juga menolong orang-orang, baik pasien-pasien yang datang ke rumah sakit ini mendapatkan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini untuk seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri. Tuhan, sekali lagi, Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada kami, berkati di dalam pekerjaan kami yang Tuhan percayakan kepada kami dimanapun Tuhan menempatkan kami di rumah sakit ini.
dengan dedikasi tanggung jawab penuh, sehingga kami dapat bekerja dengan baik dan sekaligus memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami tahu dan kami berdoa, Tuhan cukupkan segala keperluan daripada karyawan dan keluarga, perekonomiannya dicukupkan oleh Tuhan, termasuk pada saat ini Tuhan, untuk bulan mendatang. Pasti kami akan memikirkan berusaha untuk anak-anak kami akan masuk ke sekolah yang baru, perguruan tinggi. Tuhan cukupkan pembiayaan yang diperlukan oleh kami semuanya. Ya Bapa di dalam surga, kami datang dan kami ingin menyerahkan kepadamu. Kiranya Engkau akan memberkati, Tuhan akan memimpin, Tuhan menyertai kami semuanya. Khususnya pada akhir bulan Mei ini, kami ingin berdoa untuk yang berulang tahun, karyawan maupun anggota keluarga kami. Kami tahu bahwa hari ini Nona Diana Puspandari, anak Ibu Hana Susiani bagian SIM yang berulang tahun, Engkau memberkati dengan kekuatan kesehatan, segala cita-citanya senantiasa terkabul. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Buka hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kita, yang akan memberkati kita, bahkan yang akan mengajar kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
Puji Tuhan kalau pagi ini kita masih bersehati untuk bersama-sama membangun ibadah karyawan, dan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan merenungkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi ini sungguh kami bersyukur karena kami, Tuhan, diizinkan untuk menikmati suasana yang indah. Kami boleh berkesempatan memuji, membesarkan nama Tuhan, bersama-sama berdoa syafaat, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan Tuhan akan memberikan terang, pimpinan bagi kami, dan kami mau Tuhan Engkau membentuk hidup kami makin seturut dengan karya-Mu, dan Engkau mengizinkan kami menjadi mitra-Mu dari sekarang sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih, biarlah Roh-Mu akan menuntun kami, menyempurnakan pemahaman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 2-3 bulan ini ya kita sadari ya, kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda. Banyak orang yang harus melakukan berbagai aktivitas di rumah, belajar di rumah, bersekolah di rumah, bahkan beribadah di rumah. Ya, bersyukur kita tenaga kesehatan, kita masih diberi kesempatan, kepercayaan Tuhan untuk beraktivitas, melayani saudara-saudara kita yang sakit. Namun demikian, kita juga merasa pasti bahwa gerak kita terbatas. Setelah bekerja, banyak waktu kita di rumah. Nah, saudara, apa yang paling banyak kita lakukan pada saat kita di rumah? Dari bangun pagi sampai kita mau tidur, ya pasti hampir kebanyakan setuju dengan saya. Bangun pagi, kita langsung pegang handphone kita, atau mungkin kita klik televisi, kita mulai searching berita-berita terkini, trending topik, berita-berita terhangat, berita-berita terbaru. Kita berselancar untuk mencari berbagai informasi. Ya, ini memang betul, saat ini kita memerlukan ini, dan kita tahu persis bahwa ini sangat bermanfaat karena update informasi, update pengetahuan ini berguna untuk kita. Namun demikian, saudara sadar atau tidak bahwa berbagai informasi yang ada di sekeliling kita, ternyata tidak semua informasi itu positif. Ada banyak informasi yang bersifat hoax, ya ada. Namun demikian, ada banyak hal ini diminati oleh banyak orang. Mereka mencoba memang menantang, memberikan informasi yang menarik, kemudian sekedar hanya untuk mendapatkan like, subscriber, gitu ya, lonceng yang dipencet, dan pada akhirnya itu sebenarnya hanya untuk menyenangkan mereka secara pribadi, kemudian meningkatkan pundi-pundi secara materi bagi orang-orang yang menyebar berita itu, mengejar popularitas, mencari keuntungan pribadi. Nah, sekarang ini sangat berkembang dengan pesat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, kita juga sering terjebak dalam situasi yang sama. Ya, mungkin kita tidak membuat konten secara khusus, tetapi pada saat kita mulai browsing, kemudian kita mendapatkan informasi itu, kemudian jari kita memencet, meneruskan pada teman, pada sahabat, pada grup-grup, ya disitulah mungkin kita juga sama seperti mereka yang membuat. Kita juga bisa menyebarkan jika informasi itu bukan informasi yang baik, yang benar. Bahkan ada banyak sekarang ini informasi yang menjerumuskan, menyesatkan, bahkan juga menjadikan kita jatuh dalam pencobaan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
berbagai informasi itu ada dua respon saja yang diterima oleh masing-masing orang. Yang pertama, orang memiliki respon yang positif. Ya, dengan informasi yang disebar, orang menjadi teredukasi, menjadi sangat optimis, menjadi sangat bersyukur, dan sangat kreatif untuk mengembangkan berbagai hal dalam kehidupannya. Namun, kita juga waspada bahwa ada respon yang lain yang juga bisa terjadi pada orang yang menerima informasi, yaitu menjadi pesimis, menjadi sinis, menjadi apatis, ya, dan orang menjadi bisa destruktif, menghancurkan satu dengan yang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, bacaan pada pagi ini terambil dari Amsal 18 ayat 21. Tuhan bersabda kepada kita, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudara, pengalaman saat ini menjadi satu tantangan bagi kita umat yang percaya. Apakah situasi ini akan mendewasakan iman keyakinan kita, mendewasakan kehidupan pribadi kita, baik mental, pribadi, iman, kepercayaan kita, atau justru sebaliknya, menjadi kita melemah, kita menjadi apatis, skeptis, dan kita menjadi menghancurkan diri kita maupun orang lain. Nah, ukuran yang paling sederhana dari itu semua adalah pernyataan, sikap atau perkataan yang kita sampaikan. Apakah yang kita gemakan berulang-ulang? Apakah itu berupa kekecewaan? Apakah itu berupa kemarahan? Apakah itu berupa keputusasaan? Atau keluhan demi keluhan? Karena memang situasi saat ini menjadikan kita mudah terjebak dalam keluhan. Kita sulit mencari pekerjaan, sulit bekerja dengan berbagai protokol yang menjadi makin rumit. Nah, sulit untuk belajar, sulit bertemu dengan banyak teman. Ada banyak yang menjadi berkeluh kesah. Nah, saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebagai pribadi yang sudah dipilih oleh Tuhan, merasa diberkati oleh Tuhan, dan rindu terus dipakai oleh Tuhan. Kita yakin bahwa kita ingin bahwa setiap pengalaman hidup kita ini berharga untuk kita, tidak untuk melemahkan kita, tetapi menjadi mendewasakan kita. Amsal 16 ayat 20 sampai ayat yang ke-24 kita akan baca bersama-sama. Demikian sabdanya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa poin yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini untuk kita menjadi pribadi yang didewasakan oleh Tuhan melalui perkataan kita. Yang pertama, dalam ayat yang ke-24 dalam pasal yang ke-16 ini, Amsal Sulaiman mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati. Nah, saudara, perkataan bukan seperti madu, tetapi seperti sarang madu. Nah, kalau madu itu hanya dikecap sekali habis, tetapi kalau sarang madu itu adalah tempat di mana lebah itu akan terus memberikan madunya, menempatkan madu demi madunya itu, sehingga madu itu akan terus berproduksi, mengalir untuk dipanen. Dan disebutkan di sini bahwa sarang madu itu obat bagi tulang-tulang.
Luar biasa pernyataan ini bagi kita bersama. Dan apa yang mendasari pernyataan ini? Yang kedua dalam ayat yang ke-23 disebutkan pernyataan itu seperti sarang madu karena itu berasal dari hati yang bijak. Hati yang bijak adalah salah satu kunci orang dapat berkata-kata baik. Di sini disebutkan salah satu kunci orang dapat berkata baik dan menjadikan mulutnya berakal budi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah, orang bijak itu orang seperti apa? Di ayat yang ke-20, ayat yang ke-22 kita bisa simak bahwa orang yang berakal budi dan berpengertian yang baik. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang berakal budi dan berpengertian yang baik. Nah, saudara, pertanyaan berikut adalah dari mana pengertian yang baik itu didapatkan? Kalau itu didapatkan dari berita-berita hoax, maka pengertian yang tidak baik yang akan menyebar. Tetapi di ayat yang ke-20 Tuhan bersabda, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, pengertian yang baik ini didapatkan dari firman Tuhan yang digumuli setiap waktu, dan itu sungguh-sungguh diyakini karena orang itu percaya dari siapa firman itu disampaikan, dari siapa firman itu diterima, yaitu percaya dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, pernyataan itu harus dilakukan dengan cara seperti apa? Tuhan mengatakan di ayat yang ke-32 Amsal 16 ini disebutkan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, saudara, kadangkala jari jemari ini lebih cepat dari pikiran kita. Ya, pada saat kita melihat sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik, kita ingin saja menyebar begitu saja. Tetapi kadang kita kurang waspada. Apa impactnya bagi orang yang menerima? Apa impactnya? Apakah mungkin ini akan dibaca hanya untuk orang-orang dewasa? Bisa saja konten ini dibaca untuk anak-anak, dilihat oleh anak-anak yang mereka masih bertumbuh, berkembang, dan sebagainya. Jadi, marilah kita sabar dulu, mencerna dulu bagaimana informasi-informasi yang baik, yang benar itu kita dapatkan. Disebutkan di sini tidak gerusa-gerusu karena kita harus mampu menguasai diri, mengendalikan diri dengan baik dan benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa situasi ini mari kita anggap seperti ujian. Kita mau naik kelas, ya mungkin kita tenaga medis, ya tenaga kesehatan, sungguh merasakan situasi yang berat ini. Secara mental, secara pribadi, secara keahlian kita dipaksakan untuk belajar lebih cepat. Secara rohani kita juga terus bergumul, Tuhan, sampai kapan situasi ini? Apakah betul Tuhan sungguh-sungguh menjawab, mengabulkan doa harapan kita, perjuangan ini? Bahkan sampai ada yang menulis konten hashtag Indonesia terserah. Ya saya paham, mungkin bagi orang dewasa yang memahami itu, mungkin ini bukan pernyataan negatif. Ini hanya semacam gebrakan untuk membuat supaya Indonesia itu tersentak, bahwa ada banyak orang yang sudah merasa kelelahan, ada orang yang merasakan bahwa situasi ini sungguh sangat menekan, yang membuat orang tidak nyaman. Sudahlah, Indonesia terserah. Tapi sadar saudara, bahwa pernyataan ini jika dibaca, dilihat oleh anak-anak memiliki makna yang berbeda. Pada saat anak-anak sekarang sedang belajar banyak hal yang baru, belajar tentang kebersihan, protokol untuk hidup sehat. Pada saat ini mereka berjuang bagaimana menyelamatkan Indonesia dari perilaku mereka. Tiba-tiba mereka mengatakan, wah, kok menjadi seperti orang berputus asa.
Nah, ini salah satu contohnya ya, Indonesia terserah, Indonesia menyerah. Anak menjadi patah semangat, anak menjadi putus asa, orang tidak lagi berjuang. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita mencoba dalam setiap situasi kita punya hikmat ya. Kita belajar kalau ini adalah ujian iman, keyakinan kita yang akan mendewasakan kita. Nah, beberapa indikatornya mari kita renungkan. Apakah dalam situasi ini kita sering tergelitik untuk menyampaikan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, atau sebaliknya? Indikator yang kedua, bagaimana respon kita? Apakah kita dalam situasi keadaan ini kita makin optimis, kita tahu bahwa kita terbatas tapi memberi ruang sebesar-besarnya Tuhan bekerja, kita menjadi kreatif, positif, atau justru sebaliknya? Kita pesimis, kita apatis, ya sudah begini saja, kita menyerah, kita tidak berkreasi melakukan banyak perubahan. Nah, atau juga indikator yang berikut, kita makin bijak memilah informasi yang tepat. Saudara, kita terus rindu juga, kita terus belajar kebenaran, memperhatikan firman, dan taat akan firman. Yang berikut indikatornya adalah menguasai diri. Ini menjadi parameter yang sungguh akan menolong kita pada saat kita sabar, kita tenang, menguasai diri. Kita tidak akan terhanyut dengan berbagai provokasi yang ada di sekeliling kita. Kita menjadi kuat dan kita bersemangat. Nah, ini akan mendorong berbagai kondisi diri kita menjadi stabil. Dan yang terakhir, mari terus kita taruh semua pengharapan karena kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Percayaan itu berdasar kita terus belajar akan kebenarannya. Lebih banyak belajar akan kebenarannya. Waktu di rumah lebih banyak, mari kita lakukan bahwa kita tidak hanya searching pada dunia medsos, dunia virtual, tetapi kebenaran firman Tuhan ini sungguh akan memberkati kita. Dan waktu yang kita diberi Tuhan ini memberi kesempatan yang banyak leluasa untuk kita belajar kebaikannya. Tuhan memberkati. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau pimpin kami. Cara ibadah kami dari awal hingga akhir, semuanya dalam penyertaan daripada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam karya kami di Rumah Sakit Baptis ini. Dan kami percayakan semuanya dalam kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya.